Taruh kumpulin di depan. Masa sedang dimainin ntar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih terbentang, tercurah limpahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang berusaha mengikuti, mengamalkan, menyebarkan, mengajarkan amalan yang telah beliau ajarkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali, yang mana perkumpulan kita niatkan untuk tazkiratul maut, untuk mengingat kematian. Jangan sampai dengan mudanya usia kita ataupun kalian itu menjadikan kita tidak berhati-hati dengan yang namanya kematian. Karena kematian bisa merenggut siapapun, tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal kaya ataupun miskin, dapat dengan mudah direnggut oleh kematian. Bisa kita lihat orang-orang yang tadinya juga sama seperti kita, menjalani kehidupan yang sama setiap harinya, bangun tidur, beraktivitas, kemudian kembali tidur lagi. Bahkan mungkin tidak pernah mengira kalau di hari itu adalah hari terakhirnya. Dan sekarang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, yaitu saudara-saudara kita juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelak di kemudian hari, entah kapan waktunya, kita pun akan menjadi ataupun akan menyusul seperti halnya mereka. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, kita harus menyempatkan diri kita, harus memaksa diri kita untuk meluangkan waktu dalam seharinya, entah itu sebelum tidur ataupun setelah sholat 5 waktu, untuk merenung, ya kan? Merenungi apa? Merenungi keberadaan kita di dunia ini, gitu. Jangan sampai usia yang telah hilang begitu banyak, tapi mohon maaf, hanya kita habiskan untuk kesia-siaan. Itu sangat disayangkan. Apalagi karena mentang-mentang kita merasa, wah masih muda nih, masih lama malaikat Israel, ya. Enggak begitu, ya kan? Dan dengan ziarah kubur ini juga kita bisa mendapatkan keringanan dari segala macam beban hidup kita, kan? Misalnya kita punya beban hidup yang begitu berat yang kita alami, tapi ketika kita ziarah kubur, insya Allah beban hidup itu akan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Karena seberat-beratnya beban hidup kita, ya kita masih hidup, ya kan? Kalau udah mati selesai semuanya. Makanya ada istilah mumpung masih hidup, ya kan? Jadi sehilang-hilangnya kita gitu, semerasa kita sangat kehilangan gitu akan dunia ini atau akan apapun yang mungkin kita pernah anggap berharga sekali di dunia ini, ya selagi kita masih punya kehidupan, masih punya keimanan, sebenarnya nggak hilang-hilang banget gitu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki catatan amal yang kurang, catatan amal yang cacat, ya kan, masih bisa kita perbaiki. Itulah salah satu dari sekian banyaknya faedah ziarah kubur. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita merenungi apa tujuan kita diciptakan. Kemudian ketika kita hidup, apa saja sih yang telah kita perbuat dari kebaikan,
Atau mungkin jangan-jangan yang perlu lebih kita muhasabahkan, kita evaluasikan adalah jangan-jangan gitu, keburukan kita lebih banyak yang telah kita perbuat daripada kebaikan kita. Itu perlu kita renungkan, karena ya itu lagi kembali, kita semua itu sudah menanggung dosanya masing-masing ya. Mungkin kecuali Habibi, nah, kita udah menanggung dosa kita masing-masing. Jadi ya bukannya nggak boleh kita bermain senda gurau, bercanda boleh, tapi kan nggak seluruh hidup kita isi dengan kesemena-menaan, dengan senda gurau belaka. Enggak seluruhnya gitu. Mungkin ada lah waktu-waktunya untuk refreshing, untuk meregangkan ketegangan dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu merenungi, kita datang di dunia ini, apa yang udah kita perbuat, apa yang telah kita torehkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam hari ini kita akan sedikit belajar dari 4 makhluk Allah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan malam, yang telah menciptakan siang, yang telah menciptakan matahari, dan telah menciptakan bulan. Semuanya itu beredar pada garis edarnya masing-masing. Dari 4 makhluk yang agung ini, malam, siang, matahari, dan bulan, kita dapat belajar beberapa hal penting. Yang pertama adalah bahwasanya dari 4 makhluk Allah yang agung ini, termasuk dunia beserta isinya, atau apapun yang ada di tatanan surya ini, segala sesuatu itu berjalan secara teratur. Allah telah mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan. Kemudian dari sana juga kita bisa belajar bahwasanya dari keteraturan itu, dari tanda-tanda alam yang bahkan sudah berapa ratus atau mungkin berapa ribu kali kita mengalami siang, malam, ya kan? Berapa kali kita merasakan panasnya matahari, merasakan keindahan sinar rembulan, ya kan? Sudah banyak kita lewati hari-hari itu dengan bersama 4 makhluk yang agung ini. Yang mana kita juga bisa belajar bahwasanya dari keteraturan itu akan menghasilkan keindahan, keajaiban, ketakjuban, dan banyak lagi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keteraturan ini kita juga bisa belajar. Sekarang kita coba pikirkan dengan sadar, dalam keadaan hadir, pikiran kita, jiwa kita sekarang itu, posisi kita itu sedang menjalani peran apa gitu ya kan. Kita ambil contoh, kalau kita sedang menjalani peran orang tua, maka kita sudah semestinya, sudah sepatutnya kita bersikaplah sebagaimana layaknya orang tua. Tentunya juga yang mana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau misalnya posisi kita sebagai anak, nah kita juga harus memposisikan bagaimana kita menjadi anak yang berusaha berbakti lah, walaupun misalnya kita masih sulit untuk berbakti, tapi berusaha untuk tetap berbakti. Karena apa? Kita bisa mengambil contoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun ini fasenya jauh dari fase Nabi Muhammad, tapi di sana kita belajar bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 42. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Yang mana dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh, fi ma'zili, di tempat yang jauh lagi terpencil. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu termasuk menjadi bagian orang-orang yang kafir. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, entah itu Nabi Adam ataupun Nabi Muhammad, pasti ajaran yang diturunkan kepada para nabi pasti mengajak kepada kebaikan. Bahkan di dalam detik-detik terakhirnya, di kegentingan hidupnya, kita bisa belajar bahwasanya yang ditakutkan oleh para nabi itu bukannya tenggelam sebenarnya. Kalau kita bisa petik dari pelajaran ayat ini dari surat Hud ayat 42, jadi yang Nabi Nuh takutkan adalah ketika anaknya itu mati dalam keadaan kafir. Sebenarnya nggak masalah mau matinya dalam keadaan bagaimanapun, tapi yang penting matinya bukan dalam keadaan kafir. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa belajar kepada sosok sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, bahwasanya kita perlu merenungkan siapa kita, untuk apa kita hidup, dan apa yang telah kita torehkan di dunia ini. Yaitu kita bisa merenungi, kita bisa melihat contohnya, yaitu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menghadapi ibunya yang memaksa dirinya untuk murtad. Yang mana ibunya pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai engkau meninggalkan agama Muhammad. Kemudian benarlah yang dilakukan oleh ibunya saat ini. Ia benar-benar nggak makan, benar-benar mogok dari makan sampai hampir meninggal. Akan tetapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengalami menghadapi kerasnya wataknya orang tua dengan tetap dengan sikap yang lembut dan santun. Kemudian ia, meskipun ibunya berbeda agama dengan dirinya, ia tetap mencintai ibunya. Bahkan ia mendatangi ibunya dalam keadaan menangis. Kemudian ia berkata dengan santun dan hormat kepada ibunya, wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu keluar satu demi satu, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Jadi penting kita melihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan salah satu sahabat yang dijanjikan, bahkan telah ditetapkan sebagai penghuni surga setelah ditetapkan untuknya, itu bersikap lembut kepada orang tuanya. Tapi coba kita lihat kepada diri kita masing-masing, itu kita sudah selembut apa, sudah sesantun apa kita bersikap ataupun bersosial kepada orang tua kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk doa yuk.
عذاب مهين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا الله يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.